Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3B Angkatan 2019 akan membahas mengenai diplomasi vaksin Cina dan pengaruhnya terhadap keberadaan Cina di panggung internasional. Outline pembahasan kelompok kami terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama, diplomasi vaksin. Yang kedua, COVID-19 dan vaksin secara global. Yang ketiga, diplomasi vaksin oleh Cina. Dan yang keempat, dampak dari diplomasi vaksin Cina itu sendiri. Beralih ke poin pertama, diplomasi vaksin menurut Peter J. Hotez merupakan cabang diplomasi kesehatan global yang bertumpu pada penggunaan atau pengiriman vaksin. Dilihat dari sejarahnya, diplomasi vaksin bermula pada tahun 1800 ketika ditemukan vaksin smallpox atau cacar oleh Edward Jenner yang digunakan secara luas di Inggris dan juga dikirim ke Prancis. Dalam COVID-19 ini, mengapa Cina menggunakan diplomasi vaksin? Terdapat 4 alasan. Yang pertama, menjadi saluran untuk meningkatkan pengaruh. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan negara lain. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan dan status global. Dan yang keempat, dapat mengubah citra negara sebagai inisiator dalam penanganan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Cina awalnya memiliki image yang kurang baik karena dianggap sebagai tempat mula munculnya COVID-19 dan menyebarluaskan secara global. Namun dengan adanya diplomasi vaksin menunjukkan inisiasi dan keinginan Cina untuk menangani COVID-19 tersebut. Berikut ini merupakan beberapa negara yang telah mengembangkan vaksinnya. India termasuk ke dalam inisiator pertama diplomasi vaksin COVID-19. Yang kedua, Cina termasuk ke dalam skema global WHO yaitu COVAX. Dan juga Rusia yang mengembangkan vaksin COVID pertama yaitu Sputnik V. Ketiga negara ini pada awalnya memiliki keuntungan dibandingkan dengan negara lainnya. Yang pertama, adanya keinginan untuk menyebarluaskan vaksinnya langsung, sementara negara lain lebih berfokus pada nasionalisme vaksin atau penanganan COVID-19 di negaranya. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang informasi seputar COVID dan vaksin secara global. Poin pertama, Amerika Serikat sekarang menjadi negara dengan kasus terbanyak di dunia dengan 30 juta kasus COVID dan dengan 22 juta kasus sembuh dan 550.000 mengalami kematian. Itu berita diambil pertanggal 18 Maret 2021. Poin kedua, COVAX menjadi langkah inisiatif untuk melakukan imunisasi lebih dari 3% populasi negara pada pertengahan tahun. Poin ketiga, WHO sekarang telah mendesak semua negara untuk mengikuti program global vaksin COVID-19. Dan poin keempat, Sekjen PBB mengkritik bahwa distribusi vaksin belumlah merata dikarenakan 10 negara yang telah mencapai 75% dari pasokan vaksin COVID-19 yang tersedia di dunia belum tercapai semuanya. Sementara negara lainnya sama sekali belum mendapatkan vaksin dosis pertama. Finally, a year into the pandemic, COVID vaccines are offering a way out. And in a world anxious to get them, China sees something else: opportunity. The chance to win friends and build goodwill by providing Chinese vaccines to countries that want or need them. Vaccine diplomacy as a way to help polish China's image, not as a target for criticism of how it handled the pandemic, but a savior to lead the world out of it and to lay down credentials as a global vaccine supplier. Munculnya COVID-19 sebagai pandemi yang kemudian diikuti dengan kebutuhan negara-negara di seluruh dunia dalam mendapatkan vaksin, memunculkan bentuk kompetisi baru dalam soft power dan juga geopolitik, di mana kini diplomasi vaksin kembali menjadi populer dan bahkan dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. China sebagai tempat awal munculnya COVID-19 ini sendiri tampaknya menyadari hal tersebut dan kemudian ikut berkompetisi bersama negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan juga bahkan India dalam menyebarkan pengaruhnya melalui penyebaran vaksin. China sendiri juga tampaknya mengatur waktu untuk bisa mendistribusikan vaksin-vaksin ke negara-negara ASEAN terlebih dahulu seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Myanmar. Hal ini kemungkinan besar karena China memiliki kepentingan berupa RCEP di ASEAN yang sebelumnya sempat terganggu akibat adanya konflik Laut Cina Selatan. China has really tried aggressively to enter this space in this pandemic, both to reverse the narrative about itself in this pandemic, but also to put itself as an innovator and a country that can master this. Pada 21 Februari kemarin, setidaknya sudah ada total 69 negara yang menerima vaksin dari China. China sendiri berekspektasi bahwa pada pertengahan 2021 nanti, vaksin dari mereka sudah mampu mengcover setidaknya 40% dari populasi yang ada di dunia. Nah, untuk
mencegah terjadinya perebutan antara sesama perusahaan pembuat vaksin ini, Cina cenderung menawarkan vaksin mereka awal-awal kepada negara tetangga mereka dulu, terus negara-negara yang berkembang dan negara-negara yang berlabel semi-fair-fairy begitu. Nah, berikut adalah daftar negara yang sudah menerima vaksin dari Cina, baik berupa donasi dari Cina langsung atau terjadinya jual beli vaksin. Selanjutnya adalah situasi diplomasi Cina di masa pandemi. Secara keseluruhan, diplomasi Cina di tengah pandemi tidak terlalu berjalan lancar dan cenderung sangat kontraproduktif. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berdampak pada citra Cina di luar negeri. Yang pertama adalah taktik prajurit serigala oleh Cina yang menunjukkan bahwa banyak diplomat Cina di seluruh dunia telah menunjukkan sikap yang agresif dalam merespons permasalahan. Yang kedua, keraguan dan ketidakpercayaan yang meningkat di seluruh dunia tentang informasi yang telah disampaikan oleh Cina. Ditambah lagi, Cina dianggap tidak transparan mengenai data tentang vaksin yang diproduksinya. Yang ketiga, kurang baiknya manajemen krisis hubungan masyarakat dari para diplomat Cina. Salah satu contohnya dapat dilihat pada laporan adanya aksi rasis terhadap orang-orang Afrika di Guangzhou pada pertengahan April 2020. Namun, di samping adanya faktor kemunduran yang telah disebutkan di atas, kemampuan dan kemauan Cina yang sangat kuat tidak menutup adanya kemungkinan bahwa dunia akan tetap didominasi oleh Cina. Oleh karena itu, Cina memprioritaskan akses vaksinnya di tempat-tempat seperti Asia Tenggara yang memiliki kepentingan strategis bagi Cina itu sendiri. Cina juga cenderung lebih fokus kepada negara-negara yang telah menandatangani perjanjian kemitraan untuk memproduksi vaksinnya. Diplomasi vaksin oleh Cina secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, Cina berperan sebagai penyedia kesehatan publik, terutama untuk negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan keberhasilan vaksin yang mereka buat dan juga harganya yang terjangkau. Kemudian yang kedua, Cina juga berperan aktif dalam Coronavirus Global Response Summit yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan pembuatan vaksin serta memungkinkan distribusi global dapat dilakukan dengan cepat dan juga adil. Yang ketiga, Cina juga bergabung kepada Aliansi Vaksin Internasional COVAX. Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Cina ini memberi keuntungan bagi soft power pemerintahan mereka dan juga memperkuat hubungan mereka dengan negara-negara yang termasuk ke dalam Belt and Road Initiative. Seperti salah satu contohnya adalah Menteri Luar Negeri Aljazair yang mengungkapkan ucapan terima kasih atas bantuan vaksin yang Cina berikan dan menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung Belt and Road Initiative oleh Cina ini. Melihat sejarah dari diplomasi vaksin, negara-negara yang terlibat tidak hanya dapat memperkuat hubungan diplomatik mereka saja, tetapi juga dapat meningkatkan pengaruhnya secara global. Maka dari itu, diplomasi vaksin Cina secara implisit mempertanyakan keberhasilan vaksin mereka hanya sebagai strategi memperkuat aliansi saja. Yang dimana Cina menyangkal bahwa distribusi vaksin yang mereka lakukan bukanlah merupakan praktik diplomasi, melainkan menyediakan global public goods untuk mempercepat penanganan pandemi secara global.